Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lintang Sukmawayuni. Saya mahasiswa Universitas Pasundan Bandung, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di SMA 18 Bandung ini, saya sedang melaksanakan program magang kependidikan di mata pelajaran ekonomi. Dan guru pembimbing saya yaitu Ibu Eria SPD. Oh ya, tetap semangat ya, walaupun pembelajarannya melalui jarak jauh atau pembelajaran daring. Semoga kita semua sehat selalu. Langsung saja ya, di sini saya akan menjelaskan bab 3 untuk pertemuan kedua, yaitu mengenai materi upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, sistem upah, dan pengangguran. Nah, bagaimana sih upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja? Sebelum memasuki dunia kerja itu, seseorang tenaga kerja harus memiliki sejumlah kemampuan, misalnya keterampilan tertentu dan tingkat pendidikan. Untuk itu, perlu adanya usaha untuk meningkatkan mutu kualitas tenaga kerja dari berbagai pihak. Nah, di sini ada 3 pihak. Yang pertama yaitu dari pemerintah. Dari pemerintah sendiri, upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu dengan mendirikan berbagai pusat latihan kerja yang bertujuan untuk melatih orang menjadi terampil dan lebih kreatif lagi. Yang kedua, dari pihak swasta atau dari perusahaan. Upaya pihak swasta untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu dengan bekerja sama dengan sekolah atau kampus, misalnya dengan mengadakan kerja praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan. Dengan adanya program tersebut akan memberikan pemahaman kepada calon tenaga kerja mengenai dunia kerja. Yang ketiga, individu. Langkah individu dalam meningkatkan mutu dirinya. Yang pertama, membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Misalnya dengan membekali seperti keterampilan komputer, bahasa Inggrisnya. Itu kan syarat umum ke perusahaan. Yang kedua, dengan menanamkan jiwa wirausaha. Seorang individu itu tidak bekerja di perusahaan, tapi dia dapat bekerja secara mandiri, yaitu dengan berwirausaha untuk mengembangkan bakat wirausahanya dan menggali peluang usaha yang ada. Nah, selanjutnya sistem upah. Sistem upah adalah kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Sistem upah yang ada di Indonesia itu seperti yang kita ketahui ya, ada upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan. Tapi sistem pembayaran upah itu tergantung pada kondisi. Nah, di sini kondisi sistem upah. Yang pertama ada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua kesepakatan pemberi kerja dan penerimaan kerja. Dan ketiga tergantung pada upah minimum. Nah, untuk permintaan dan penawaran tenaga kerja, tingkat upah bisa dianalisis dengan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, tingkat upah cenderung turun. Begitu pula sebaliknya. Penawaran yang dimaksud di sini adalah yaitu penawaran akan jasa atau pencari kerjanya. Jika pencari kerjanya lebih besar daripada permintaan dari perusahaan, maka tingkat upah cenderung turun. Yang kedua, kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Nah, pada umumnya, pekerja di Indonesia itu memiliki posisi tawar-menawar yang rendah dalam kesepakatan tentang upah dan jam kerja, yang terkait dengan sangat melimpahnya penawaran tenaga kerja. Nah, jadi dengan melihat kondisi penawaran tenaga kerja itu banyak, jadi kita harus punya keahlian yang jarang dimiliki oleh orang lain. Nah, sehingga kita bisa menawar dan mendapatkan upah yang tinggi. Selanjutnya, upah minimum. Upah minimum bisa ditetapkan jika pihak pemerintah menetapkan upah yang paling rendah yang mungkin bisa dibayar kepada seseorang pekerja untuk satu jangka waktu tertentu. Nah, sekarang dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, provinsi-provinsi di Indonesia mulai menyesuaikan upah minimum regional di setiap daerah. Nah, perbedaan upah di setiap daerah itu dikarenakan perbedaan biaya hidup pekerja di setiap daerah masing-masing.
Selanjutnya, teori upah. Yang pertama, teori upah alami yang dikemukakan oleh David Rickard. Menurutnya, upah terdiri atas upah alami dan upah pasar. Upah alami yaitu besar upah agar pekerja hidup layak, atau juga bisa disebut dengan upah wajar. Nah, upah pasar adalah upah sebenarnya yang diterima oleh pekerja. Jika upah pasar lebih tinggi daripada upah alami, maka kemakmuran tenaga kerja akan semakin meningkat. Nah, yang kedua, teori upah besi. Upah yang diterima pekerja merupakan upah minimal sehingga pengusaha meraih laba sebesar-besarnya. Contohnya, pekerja terpaksa menerima pekerjaannya dengan tingkat upah yang rendah karena kedudukan pekerja di mata perusahaan tersebut lemah. Nah, untuk menghadapi upah besi ini, pekerja bisa membentuk serikat pekerjaan yang dapat memperjuangkan kepentingan pekerja. Yang ketiga ada teori upah etika, yaitu upah yang disesuaikan dengan beban pekerjaan yang dilakukan pekerja. Nah, tindakan pengusaha ini memberikan upah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum. Tapi seharusnya pengusaha itu memberikan upah yang layak kepada pekerja. Misalnya ada tunjangan untuk keluarganya juga. Selanjutnya, sistem upah yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, upah menurut waktu, yaitu sistem di mana upah yang diberikan berdasarkan banyaknya jam kerja. Nah, jam kerja ini bisa dihitung menurut jam, atau harian, mingguan, bulanan. Nah, misalnya contohnya pekerja bangunan. Nah, semakin banyak jam kerja yang dihasilkan, semakin banyak juga upah yang diterima. Yang kedua, upah menurut satuan hasil, di mana sistem upah yang didasarkan pada berapa banyak barang atau jasa yang dihasilkan oleh pekerja. Contohnya penulis, dia hanya menghasilkan 3 artikel dalam 1 tahun dan akan diberikan kepada penerbit. Nah, penulis itu hanya menerima gaji sebanyak 3 artikel walaupun pengerjaannya dalam 1 tahun. Yang ketiga, ada upah borongan. Pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Misalnya, upah untuk memperbaiki mobil yang rusak atau borongan untuk membangun suatu perusahaan atau gedung sekolah. Yang keempat, ada sistem bonus. Upah tambahan yang diterima pekerjaan selain dari gaji tetap yang sudah ada sebagai bentuk penghargaan. Nah, bonus itu ditunjukkan untuk memotivasi pegawai dan sehingga pegawai itu bisa bekerja lebih giat lagi. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh, semakin besar juga bonus yang dihasilkan. Contohnya, pekerja sales. Dia mendapatkan keuntungan yang besar atau mendapatkan bonus karena hasil penjualannya itu sudah mencapai target. Yang kelima, ada sistem mitra usaha. Sistem pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan yang diberikan kepada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Nah, setiap pegawai diberi bagian saham perusahaan yang akan diterima berdasarkan prestasi yang dihasilkan oleh pekerja tersebut. Selanjutnya tentang pengangguran. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yaitu perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, di sini ada diagram tentang tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berdasarkan pendidikan pada tahun 2019. Dari SD sampai universitas. Selanjutnya ada jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya. Yang pertama ada pengangguran konjungtur atau siklis, yaitu pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Misalnya, suatu perusahaan itu menghentikan kegiatan produksinya atau mengurangi kegiatan produksinya dan mengakibatkan sebagian buruh itu tidak bekerja atau diberhentikan.
Nah, itu yang disebut pengangguran konjungtur. Yang kedua, pengangguran struktural, karena perubahan struktural atau komposisi perekonomian. Contohnya pada sektor perekonomian, yaitu sektor pertanian. Dengan adanya alat canggih berupa traktor dan menyebabkan di sektor pertanian, buruh tani itu menganggur karena adanya alat canggih tersebut. Yang ketiga yaitu pengangguran friksional, yaitu disebabkan karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Nah, pengangguran friksional itu terjadi karena faktor jarak dan kurangnya informasi. Yang keempat, pengangguran musiman yang disebabkan karena pergantian musim. Misalnya pada sektor pertanian, setelah habis panen dan musim tanam, petani itu tidak ada pekerjaan karena dia bekerja pada saat musim panen saja. Waktu kerja. Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Nah, pengangguran terbuka itu disebabkan karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau ketidakcocokan antara latar belakang pendidikan. Yang kedua, pengangguran setengah menganggur. Orang bekerja tetapi tenaganya kurang dimanfaatkan diukur dari curahan jam kerja, produktivitas, dan penghasilan kerja. Misalnya tenaga kerja lepas. Jadi tidak ada kepastian mengerjakan pekerjaan pada waktu tertentu atau kapan dia bekerja. Yang ketiga, pengangguran terselubung, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal. Misalnya, dia lulusan pendidikan, tetapi dia bekerja di bank, dan dia tidak menjalankan tugas atau fungsinya itu dengan baik, dan dapat menghambat proses kerja yang ada. Ada dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama yaitu pendapatan nasional. Nah, pendapatan per kapita itu pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Nah, jadi nilai pendapatan nasional yang semakin kecil akibat adanya pengangguran dapat menurunkan pendapatan per kapita. Yang kedua, penerimaan negara. Apabila pengangguran itu meningkat, jumlah orang yang membayar pajak penghasilan itu berkurang dan akibatnya penerimaan negara pun dapat berkurang. Yang ketiga, beban psikologis. Misalnya, orang yang menganggur itu akan merasa minder karena status sosial yang belum jelas atau belum mendapatkan pekerjaan. Yang keempat, biaya sosial. Semakin banyak pengangguran, maka semakin banyak pula biaya sosial yang harus dikeluarkan. Misalnya, sebagai akibatnya banyak tindakan kejahatan. Nah, cara-cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, pengangguran konjungtur. Caranya yaitu dengan peningkatan daya beli masyarakat. Misalnya, mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang atau jasa sehingga dapat mempertahankan pasar yang sudah ada atau membuka peluang lain untuk memasuki pasar yang baru. Misalnya dengan membuka pasar baru di luar negeri yang dapat bertambahnya permintaan. Yang kedua, pengangguran struktural, yaitu pengadaan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan. Nah, dengan mendirikan industri yang bersifat padat karya misalnya dan mampu menampung tenaga kerja yang menganggur. Yang ketiga, pengangguran friksional dengan cara mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran kerja. Misalnya dengan menyusun rencana penggunaan tenaga kerja dari proses pelamaran, seleksi, dan pengambilan keputusan itu jadi lebih cepat, sehingga informasi yang didapat itu lebih lengkap dan cepat. Yang keempat, pengangguran musiman. Misalnya dengan cara melatih keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Misalnya dengan mendirikan usaha kecil menengah. Jadi di saat masa menunggu itu ada pekerjaan. Terakhir ada tugas untuk bab 3 pertemuan kedua. Tugas pekan lalu kan tentang perkembangan angka pengangguran terbuka pada tahun 2020. Nah, sekarang cari faktor utama terjadinya pengangguran terbuka. Silakan nanti tugasnya dikerjakan dan dikirimkan melalui e-learning.
Terima kasih atas perhatiannya.